Gimana rasanya jadi anak umur 13 tahun yang harus nyanyi dari panggung kampung ke kampung, tapi beberapa tahun kemudian seluruh Indonesia justru tunduk dan menjulukinya sebagai ratu. Kalau Amerika punya Madonna sebagai ratu pop, maka Indonesia punya satu-satunya ratu dangdut sejati yang tak tertandingi, Elvy Sukaesih. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Lebih dari setengah abad berkarir, ratusan penyanyi baru datang dan pergi, tren dangdut berubah dari klasik sampai koplo, tapi tahta wanita ini tidak akan pernah tergeser oleh siapapun. Apa sebenarnya rahasia magic di balik suara emasnya, dan pengorbanan apa yang harus dia bayar demi mempertahankan mahkotanya tersebut? Lahir dengan nama Elsa Sukaesih pada tanggal 25 Juni 1951. Bakat bernyanyi wanita keturunan Sunda ini sudah bergejolak sejak kecil. Beruntung ayahnya yang seorang musisi langsung mencium bakat emas ini. Di usia yang baru 13 tahun ini, saat anak-anak lain mungkin masih asik main, Elsa sudah berani naik ke panggung rakyat sebagai penyanyi. Sadar kalau nama Elsa kurang menjual di industri hiburan, sang ayah kemudian merubah nama panggungnya menjadi Elvy. Terinspirasi dari sebuah novel yang ia baca, sebuah nama kecil yang nantinya akan mengguncang sejarah musik Indonesia. Awal tahun 70-an menjadi gerbang emas untuk Elvy. Sang raja dangdut Rhoma Irama menarik Elvy untuk menjadi vokalis wanita di Soneta Group. Dan boom! Duet mereka langsung jadi power couple paling mematikan di industri musik saat itu. Karakter suara Elvy yang genit, bertenaga, dan punya cengkok yang rapat berpadu sempurna dengan lirik-lirik tajam khas Rhoma. Lewat album legendaris seperti Raja dan Ratu, masyarakat tanpa ragu langsung menobatkan Elvy sebagai Ratu Dangdut, mendampingi Rhoma sang Raja Dangdut. Tapi sebuah kejutan besar terjadi pada tahun 1975. Di puncak kejayaan Soneta, Elvy mengambil keputusan yang paling nekat dalam hidupnya. Dia memilih keluar dan berdiri di atas kakinya sendiri. Banyak yang meragukan dan mengira karirnya akan meredup tanpa sang raja. Tapi perkiraan itu salah besar. Lepas dari Soneta, Elvy justru melahirkan mahakarya yang meledak dahsyat di pasaran. Lagu-lagu seperti Bisik-bisik Tetangga, Gula-gula, dan Kereta Malam, hingga Mandi Madu lahir dari era solonya. Elvy membuktikan pada dunia kalau dia memakai mahkota ratu bukan karena pasangannya, tapi karena kualitas diri sendiri. Sampai hari ini, di usianya yang sudah senja, kita masih memanggilnya Umi Elvy dengan rasa hormat yang mendalam. Kenapa posisinya tak tergantikan? Pertama, cengkok magic. Cengkok dangdut Umi Elvy itu sangat rapat, penuh dinamika, dan punya jiwa. Sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh AI sekalipun. Yang kedua, penghayatan total. Dia bisa berubah menjadi sangat sedih, menyayat hati di satu lagu, menjadi sangat centil dan energik
di lagu berikutnya. Yang ketiga, dedikasi tanpa batas. Dia tidak pelit ilmu. Umi Elvi tetap aktif di layar kaca untuk membimbing dan melahirkan bintang-bintang baru dangdut masa depan. Dari panggung kecil di daerah hingga menjadi kiblat musik dangdut Indonesia. Perjalanan Elvi Sukaisi adalah bukti nyata bahwa bakat yang diasah dengan konsistensi akan melahirkan legenda yang abadi. Dari ratusan lagu hits Umi Elvi, mana nih yang sering kamu putar atau yang paling membekas di hati kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau kamu kagum sama Ratu Dangdut kita yang satu ini. Share juga ke teman-temanmu dan pastinya subscribe channel ini biar kita bisa terus bedah perjalanan para legenda musik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam musik dangdut.